抱きしめた心のコスモ熱く燃やせ奇跡を起こせ傷ついたまんまじゃいないと誓い合った遥かな日が Say say yeah so in Marina Say say yeah 今こそ羽ばたけHalo teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Melanjutkan pada part sebelumnya, di mana Koga dan Subaru serta seluruh Senbei di sana ikut pergi bersama ke Palestra. Singkat cerita, mereka pun telah sampai dan bertemu dengan Yuna dan kawan-kawan serta seluruh warga sipil yang berlindung di sana. Akan tetapi, Koga merasa kalau situasi itu malah sangat berbahaya karena musuh bisa aja menyerbu tempat tersebut. Namun Geki muncul dan berusaha meyakinkan seluruh orang di sana kalau mereka semua akan baik-baik aja. Ditambah lagi, seluruh Sen berada di sana sehingga pertahanan mereka akan menjadi lebih kuat. Akan tetapi, rupanya itu cuma cara Geki aja untuk membuat para warga di sana agar enggak panik. Selang berapa lama, Genbu pun kemudian muncul dan memarahi Koga dan kawan-kawan karena mereka yang sengaja nggak menghindari serangan musuh sehingga membuat jubah mereka mulai rusak. Genbu pun juga menambahkan kalau mentang-mentang jubah mereka masih baru, Koga dan kawan-kawan terlalu mengandalkannya tanpa berusaha untuk terus meningkatkan kosmo mereka. Akibatnya, mereka pun kemudian merajuk. Namun Riho merasa kalau Genbu sebenarnya sedang berusaha memberikan ceramah nonjutsu kepada mereka. Shin berpindah dulu ke Haruto yang berhasil menangkap mata-mata anak buah Dewi Palas. Lalu mereka mendapat informasi kalau rupanya musuh sengaja mengalah agar para Sen dan juga warga sipil bisa berkumpul di satu tempat. Sehingga musuh bisa menyerang mereka sekaligus. Benar saja. Rupanya ribuan anak buah Dewi Palas sudah bersiap untuk menyerang Palestra yang dipimpin oleh Hammer. Seketika, Koga dan kawan-kawan pun berusaha untuk melawannya, namun tiba-tiba aja Genbu datang dan melarang mereka untuk bertarung. Kemudian, Genbu lah yang melawan mereka seorang diri, di mana dalam pertarungan tersebut Genbu selalu memberikan pelajaran kepada Koga dan kawan-kawan. Sehingga perlahan Koga dan kawan-kawan pun menyadari kesalahan mereka dalam bertarung. Hingga akhirnya Genbu berhasil mengalahkan mereka semua, bahkan Hammer sekalipun. Namun setelah itu muncul kembali anak buah Dewi Palas bernama Aiger yang memiliki senjata di tangan kanannya. Senjata itu pun sempat membuat Genbu sangat kesulitan, namun berkat kosmonya yang besar, ia pun berhasil comeback dan menghancurkan senjata milik Aiger. Akan tetapi, salah satu raja surga yang bernama Hyperion mengirimkan pedangnya yang bernama, kalian baca sendirilah ya. Ia pun menjelaskan kalau pedang tersebut memiliki kosmo sangat besar, bahkan mampu menghancurkan bumi beserta isinya. Benar saja, dengan sekali tebas, Genbu pun dibuat terpental jauh bahkan dapat menghancurkan gerbang Palestra sekaligus. Melihat itu, tentu saja Koga dan kawan-kawan refleks untuk gantian melawan si Aiger ini. Akan tetapi, rupanya Genbu belum KO dan masih tetap melarang Koga dan kawan-kawan untuk membantu. Akibatnya, Aiger kembali menggunakan pedang tersebut untuk membuat seluruh orang di Palestra menjadi batu, namun gak berefek kepada dirinya. Walaupun begitu, rupanya Koga dan kawan-kawan masih memiliki kesadaran meski hanya pada bagian matanya saja. Mengetahui hal itu, Genbu pun kemudian terpaksa harus menggunakan salah satu senjatanya yang sebenarnya para Sen itu dilarang untuk menggunakan senjata. Akan tetapi, hal itu nggak berlaku untuk Athena dan juga Sen emas Libra. Setelah itu, Genbu pun akhirnya mampu untuk mengimbangi si Aiger ini, namun karena luka yang ia dapat pada serangan pertama tadi, membuatnya kesulitan dan akhirnya kembali menjadi bulan-bulanan dari si Aiger ini. Meskipun begitu,
Genbu terus aja bangkit, bahkan ia rela kena tebas pedang tersebut demi melindungi Koga dan kawan-kawan serta Palestra. What the cuk? Akan tetapi, rupanya hal itu sengaja dilakukan oleh Genbu agar ia bisa menahan dan menghancurkan pedang tersebut. Kemudian Genbu pun melakukan serangan terakhirnya untuk menghancurkan pedang itu, namun sayang usahanya itu gagal dan hanya sedikit membuat pedang tersebut rusak. Akan tetapi, rupanya itu udah lebih dari cukup untuk mengembalikan Koga dan kawan-kawan serta orang-orang di Palestra. Mengetahui pedangnya yang rusak, Hyperion pun kemudian terpaksa mengambil pedangnya itu kembali. Setelah itu, Koga yang marah atas perbuatan Aegir berbalik menyerang hingga membuatnya terpental jauh dan akhirnya pasukan Dewi Palas pun ikut mundur. Kemudian di saat-saat terakhirnya, Genbu pun masih mampu untuk memberikan ceramah non-jutsu kepada Koga dan kawan-kawan, di mana mereka diminta untuk terus meningkatkan kosmonya hingga akhirnya nanti mencapai Omega. Selang berapa saat, Genbu pun akhirnya harus modar juga dan dimakamkan di Palestra. Setelah itu, Geki menyerahkan Stone Set emas Libra kepada Ryuho untuk nantinya dipulangkan kepada ayahnya. Namun akibat peristiwa itu membuat sebagian Sen dan orang-orang di sana kehilangan semangat juangnya. Beberapa hari kemudian, Koga dan kawan-kawan mencoba menanyakan terkait pesan dari Geki untuk mencapai Omega. Lalu Geki menjelaskan kalau Omega adalah kekuatan besar ketika seorang Sen bisa melampaui Seven Sense. Atau singkatnya, Omega adalah kekuatan yang lebih besar dibanding dengan Seven Sense. Tak selang berapa lama, Hati kembali muncul untuk menyerang Palestra yang mana ia kini membawa pasukan yang lebih banyak. Dengan cepat, Koga dan kawan-kawan datang dan bersiap-siap untuk melawan Hati serta pasukannya. Namun gak disangka-sangka, saya kemudian muncul di tengah-tengah mereka dengan jubah emas Sagittarius yang ternyata sudah diservis. Lalu dengan hanya satu pukulan saja, sebagian besar pasukan Hati pun dibuat KO dengan mudah oleh Seiya. Kemudian saat Hati mau turun tangan langsung, tiba-tiba Athena muncul dengan kosmo yang sangat besar. Bahkan saking besarnya, sampai membuat Hati gak mampu bergerak, hingga akhirnya ia memilih untuk mundur saja. Lalu akibat kedatangan Athena itu, membuat para Sen dan juga orang-orang di Palestra kembali menemukan semangat juangnya. Malam harinya, Athena pun mengatakan kepada Koga dan kawan-kawan kalau kali ini ia akan ikut bertarung bersama mereka semua. Bahkan ia rela memberikan banyak kosmonya kepada gelang tersebut demi bisa melacak tempat persembunyian Dewi Palas. Hingga akhirnya Athena pun berhasil menemukan lokasi Dewi Palas yang berada di sebuah tempat bernama Palas Velda. Keesokan harinya, Seiya pun membawa pulang Athena ke Sanctuary untuk istirahat dan bertemu dengan Kiki, Harbinger, dan juga Fudo. Setelah itu dengan menggunakan pisau yang sama, Seiya akan pergi ke Palas Velda dan gak akan ragu lagi untuk membunuh Dewi Palas. Sedangkan Kiki, Harbinger, dan juga Fudo tetap di Sanctuary untuk menjaga Athena. Beberapa hari kemudian, terlihat Koga dan kawan-kawan yang sedang dalam perjalanan ke Palas Velda, namun di tengah jalan mereka malah diserang oleh anak buah Dewi Palas bernama Kelin. Beruntung Haruto pun kemudian datang dan meminta mereka untuk pergi saja. Akan tetapi Subaru malah ngeyel dengan ikut bertarung sehingga bukannya membantu, ia pun malah menjadi beban Haruto. Hingga saat Subaru jatuh ke sungai, Haruto kembali meminta Koga dan kawan-kawan untuk pergi saja dan ia akan menolong Subaru. Singkat cerita, rupanya Subaru berhasil selamat, namun mereka kembali harus melawan Kelin yang tak selang berapa lama muncul kembarannya yang bernama Grip. Oleh karena itu, mereka semakin kesulitan untuk melawan dua saudara kembar tersebut, bahkan Subaru harus terluka karena serangan dari Kelin. Akibatnya, Haruto pun kemudian memilih untuk mundur karena tahu kalau Subaru sedang terluka. Malam harinya saat sedang mengobati luka Subaru, dua saudara kembar tersebut kembali datang untuk menyerang sehingga mereka kembali berusaha untuk kabur.
Namun situasi semakin sulit ketika Subaru yang malah terjatuh sehingga dengan tega Haruto pun pergi meninggalkannya. Setelah Haruto pergi, dua saudara kembar tersebut pun berusaha untuk membunuh Subaru, namun mereka malah saling berebut untuk membunuh Subaru. Sehingga hal itu kemudian dimanfaatkan oleh Haruto untuk menyerang balik salah satu dari mereka. Sampai akhirnya Haruto dan Subaru pun berhasil mengalahkan mereka berdua, meski lagi dan lagi mereka memilih untuk kabur. Singkat cerita, mereka berdua kemudian melanjutkan perjalanan dan akhirnya bertemu dengan rombongan Koga kembali, bahkan juga rombongan Seiya. Rupanya mereka sudah sampai di gerbang masuk Palace Velda dan dengan cepat menuju istana dari Dewi Palas. Namun di tengah jalan, mereka malah menemukan jalan yang bercabang sehingga mereka berpencar, di mana saya pergi ke sisi kanan sendirian, sedangkan Koga dan kawan-kawan ke sisi lainnya. Di tengah perjalanan, Koga dan kawan-kawan melihat begitu banyak orang yang sudah menjadi patung, sehingga mereka merasa kalau tempat itu sengaja diambil paksa oleh Dewi Palas. Setelah berapa lama, Tarfos kembali muncul dengan jubah barunya yang lebih besar. Walaupun awalnya mereka sempat bertarung bersama, namun Koga kemudian meminta mereka untuk melanjutkan saja perjalanan dan ia akan bewan dengan si Tarfos ini. Dalam pertarungan tersebut, Koga pun sangat kesulitan karena kerasnya jubah baru milik si Tarfos ini. Bahkan ia pun hampir aja kena fatality kalau aja Ryuho nggak kembali untuk membantu Koga. Setelah itu, Ryuho pun mengajak Koga untuk melakukan combo fusion, di mana ia meminta Koga agar fokus aja menyerang, sedangkan ia akan menahan serangan balik Tarfos menggunakan tamengnya. Benar saja, cara itu pun berhasil, di mana Koga mampu menyerang Tarfos dengan jarak dekat menggunakan Pegasus Suiseiken. Tak hanya sekali, Koga pun kemudian menyemackdown Tarfos dengan jurus Pegasus Rolling Crash mirip kayak Seiya dulu. Setelah itu, Tarfos pun akhirnya benar-benar modar dan Koga serta Ryuho kembali melanjutkan perjalanan. Sementara itu di lain sisi, terlihat Dewi Palas yang semakin tumbuh dewasa setelah mendapatkan Cosmo Athena dari gelang yang ia gunakan.